Time is it? Jam 4 lewat 6 menit kita bakal menuju ke arah lane of down. Apakah Geekfarm benar-benar akan menarik Bigetron Alpha ke zona merah? Atau Bigetron Alpha menolak pulang dengan telurnya? So, WPL Arena minta tepuk tangannya! Masih panas untuk MPL Arena, masih memiliki semangat untuk mendukung dari masing-masing timnya. Dan sekarang kita balik lagi menuju ke masing-masing jungler di mana mereka masih melakukan paringan terhadap monster jungle yang ada. Draftnya sih dari Geek ngeri banget ya, team fight-nya kuat banget. Dan bisa kita bilang dari tim Bigetron Alpha mereka juga punya salah satu power untuk melawan Cloud Altar dari seorang Paramis. Iya, walaupun kita tahu powernya di sini untuk teman-teman dari Bigetron Alpha mereka lebih punya damage yang stabil. Namun Elzura, Jana ini kan minim untuk damage-nya. Jadi hanya mengandalkan ke arah Sadera saja. Dan ini akan menjadi team fight berlima bagi teman-teman dari Geekfarm. Tapi jangan lupakan, ini Paramis loh. Semakin kalian berkumpul menjadi satu, semakin banyak damage yang menyatu, maka lebih sakit lagi, Profesor. Team fight bakal sangat-sangat diunggulkan dari Geekfarm. Marky, kenapa damage-nya banyak banget ya? Dan bahkan kalau misalkan kita ngomongin Marky, yang paling mengerikan adalah ketika Elzura nanti menggunakan pergerakan Shadow Stampede. Dan itu nanti akan mengacaukan bagaimana timing dari Marky. Oh my god. Mirko tetap percaya dan tim Bigetron Alpha dengan draft kali ini. Dan bahkan Purple Buffy diamankan oleh seorang Jana Cutie. Dengan perbandingan satu level di tangan dari seorang Jana Cutie dan juga Max. Percaya dengan draft kali ini Mirko, sedangkan para caster lainnya memilih ke arah Geekfarm. Tapi Jana Cutie baru punya heavy spin. Kali ini jangan lupa untuk aku coba dipaksain dan jangan lupakan. Grok emang bisa ada antisisinya tapi tidak terlalu banyak dari arah bottom lane pun dari seorang Luke mencoba ditumbangkan terlalu dini kalau menurut aku dengan adanya Ender Shard. Kenapa? Karena belum maksimal damage yang dimiliki dari seorang Eman. Dan platingnya hampir finish loh untuk One. Hampir finish Sadera, untuk shield targetnya sendiri. Mendapatkan level yang keempat juga Pak Pulung dan bahkan untuk sekarang setup turtle-nya karena Jana Cute memiliki heavy spin kayaknya bakal menjadi sebuah keuntungan untuk melakukan tipe di awal game. Wah, Sorizo masuk sampai ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Sementara Ki tertinggal di bagian belakang. Fokus mereka akan kemana? Mau ke Sorizo atau mau ke Ki? Karena dua hero ini terus-terusan memberikan tekanan dengan barir yang dikeluarkan. Untuk dari orange buff-nya ditahan terlebih dahulu. Mereka jauh lebih santai. Mereka menurunkan tempo dan mereka balik lagi menuju area defensif masing-masing. Alright, dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim Bigetron Alpha. Di arah problem akan coba dipasang, si Klingon belum dikeluarkan dan ini malah yang berbahaya. Kenapa? Ketika Blazing Dart sudah dikeluarkan tapi minionnya tidak di-clear, ini yang bencana. Mereka bisa di-plating dengan sangat cepat dan maksimal. Mencoba untuk datang ke arah top lane, nampaknya sedikit terlambat untuk serang KYY. Dalam bottom lane, Jana Cutie memiliki power dari serang heavy spin. Jangan lupakan itu, dia bisa mukul mundur dan bahkan Retribution Mix dengan sangat baik dan instan. Mencoba untuk membalikan keadaan dari seorang Luke. Dan ternyata Luke masih terlalu lembek kali ini. Mencoba untuk menunggankan Max di arah Turtle. Dan top lane, Sadera again and again. Mencoba untuk melakukan satu buah plating terhadap turretnya. Memaksimalkan setidaknya ada hadiah untuk seorang Jana Cutie. Tapi dengan cover yang cepat, KYY menuju ke arah top lane meng-counter itu semua. Wah, masalah utamanya adalah ketika tadi kita melihat bagaimana team fight yang terjadi pada tracking point dari Moreno ini menyakitkan sekali dan bahkan dengan perbandingan level 1 di atas dari seorang Elzura. Ini kalau Moreno ambil ultimate-nya Elzura sih bisa kacau untuk team fight-nya. Apalagi kita tahu Cloud Altar versus Cloud Altar. Belum lagi nanti look-nya. Lihat, Endless Shard ini bisa langsung memecahkan Cloud Altar dan mode Spectre-nya langsung hilang. Oke, ini itu yang terpenting sih. Ada tiga ya? Ada tiga? Endless Shard, Blazing Duet, sama Wild Shard. Wild Shard bisa juga. Ini perbedaan nerfnya juga udah berasa karena plating yang di atas pun itu jatuhnya individual. Individual untuk one-one sendiri. Sementara tadi dengan turtle yang udah berhasil didapatkan, ada point kill juga yang berhasil didapatkan. Emang ini satu tim jadi kebagian semua yang membuat efek sharing. Iya. Sharing is caring, bro. Sharing is caring ya. Dan Sharing kita is melihat juga caring. Bigetron Alpha dengan solid play-nya. Mereka juga mencoba untuk mengamankan objektif poin yang tadinya sempat ketertinggalan sedikit nih Max-nya. Sampai pada akhirnya dia unggul level yang ke-7 lawan level yang ke-6. Oke, Jana Cutie ini bisa menangkap siapa di depan sana. Bahkan Marquis sekalipun dia bisa tangkap dan itu juga berbahaya dengan adanya Elzura yang bukan menggunakan, maksudnya Faramis bukan digunakan oleh Roamer, tapi digunakan di arah mid lane oleh Elzura. Damage-nya maksimal dengan Magic Worship. Jadi di makin late game nanti, Elzura ini yang bahkan bisa instant point kill terhadap seorang Marquis. Itu yang coba harus diperhatikan. Apalagi dia bikin Clock of Destiny. Iya, maksud gua, Athena
Atau mungkin kalau dia mau combo lama, dia pakai satu buah Oracle. Dari seorang Markinya. Absorb damage-nya makin berat, makin banyak lagi. Nah, dan itu dengan masalahnya. sprint-nya. Kalau Oracle, masalah utamanya adalah dengan shield yang makin banyak, itu adalah makanan untuk Luke. Jadi kayaknya perlu dipertimbangkan nih antara dua item tersebut agar regennya lebih maksimal juga. Yes, benar banget. Jadi pemilihan yang tepat, oke Athena itu penting. Tapi apakah dia mau coba untuk dive in dengan adanya sebuah Oracle? Kita nggak ada yang tahu. Heavy spin membuat seorang Shaniky terlalu jauh untuk mendapatkan satu buat satu. Tapi ternyata di sisi sebaliknya akan dibalikan T5. Moreno mundur ke arah depan. Alzura mundur ke arah belakang yang ternyata nampaknya masih cukup kuat melakukan T5 kembali. Watchers miss. Shaniky tidak bisa dibendung. Dan Alzura with flicker. Berhasil mendapatkan Max. What a play from Alzura. Itu sebuah outplay yang mungkin tidak terduga sih dengan adanya flicker yang dia dapatkan. Ternyata dia mampu untuk menangkap satu sosok jungler terpenting dari pikiran Alpha setelah mendapatkan turtle yang kedua barusan ada Maki. Waduh. Weh dipaksain tapi terjatuh. Dengan blazing duet 1v1 situation dengan 1-1 itu sendiri tanpa harus terbang. Weakness point terakhirnya itu pun menghilangkan langsung pergerakan Marki. Tapi maju sudah Palitina gak dikasih swap yang langsung di copy. Hilang 1-1-nya. Tapi tadi kalau kalian sadar lihat one-one-nya gak? Dia sengaja ditempelin kalau apa biar Nado of Flower pas pecah. Jadi damage-nya ada, Prof. Kan itu area of effect. Area of effect dan juga itu thanks to Baloyski sih. Dia datang dengan favor roam item yang dia miliki dan wild charge bahkan digunakan. Oh, Scout Altar kali ini belum dibuka Elzura. Nampaknya mungkin miskalkulasi karena percaya untuk dari seorang Baloyski bisa datang menyelamatkan dari seorang Shaniky. Tapi nampaknya nggak berhasil Profesor. Karena kalau bisa kita lihat tadi, lambang hijau di sisi kiri Elzura ada. Scout Altarnya ada tapi tidak dibuka. Iya itu dia, karena kayaknya bisa diselamatin sama seorang Baloyski. apalagi ditambah dengan ini kombonya mengerikan juga ya. Elzura sama Baloyski. Baloyskinya ke belakang, guided wing. Elzuranya maju dengan Feeder Tempest, ada yang ketarik satu, mereka tarik dua-duanya. Bisa tarik dua-duanya. Tapi kalau misalnya aku lihat di sini Bigetron Alpha, mereka harus tetap meng-owning Sadera. Kali ini belum kelihatan posisinya dan dipanggil. Tenang banget dalam posisi terhimpit seperti itu. Baloyski tidak meninggalkan sama sekali kawannya di depan sana. Bahkan KYY yang harus lebih sabar. Karena ingat KYY memang kuat dari segi physical defense, tapi bukan dengan magical defense. Itu yang harus mereka perhatikan Pak Bulu. Ini deja vu seperti di game yang pertama di mana pertahanan dimiliki oleh Geek hancur duluan. Hancur lebur duluan. Tapi untuk di game yang kedua, Bigetron harus berfokus sampai dengan ke area late game untuk bisa mendapatkan kemenangan full. Atau mereka seperti di game yang pertama bisa dibalikin lagi. Wild Charge langsung dikeluarkan. Belum ada weakness point yang benar-benar terbuka. Satu lagi untuk KYE masih bisa ditahan. Ingin dikejar ke bagian depan tapi dengan S1 Blazing Duel mulai maju bagian depan. Tapi Markinya masih bisa selamat. Oh, heavy spin double Sorizo. Damage-nya apakah cukup? Kali ini nampaknya tidak. Tidak masuk ke Sorizo tapi di sisi sebaliknya mereka di outplay kembali. Moreno mengamankan satu buah posisi terhadap satu orang Shaniky. Again and again, Sorizo membuat permainan dari Bigetron Alpha. Tak mengapa, mungkin kalau misalnya ada yang sadar dulu dari tim Bigetron Alpha, mereka punya jantung permainan terhadap seorang Rainbow. Tapi kali ini dari Sorizo, sebuah salah satu nafas dari permainan tim Bigetron Alpha. Iya, apalagi dengan bagaimana cara dia untuk melakukan dealing damage. Terkadang juga sangat on point sekali. Terus sekarang dia nahan damage, apalagi dengan Irene. Ini adalah sebuah hero yang memang sangat kuat di lini depan, apalagi ketika menerima damage dalam kurun waktu 20 kali. Jadi regennya bakal maksimal dan lihat, dia melakukan sebuah proxy minion di arah top lane. Hingga lane jauh dari Bigetron Alpha, lebih diunggulkan dan bisa melakukan invade ke arah purple buff. Oke, Baloyski masuk terlalu dalam, bisa dikomen sama KYY. Dan jangan lupakan itu, Shaniky diisir, KYY harus mundur ke arah belakang. Untungnya ada Moreno. Moreno mau team fight. Kalau dia pakai ini dia mau team fight, dia nggak mau pick off. Karena Ini dari tadi dia kan ngamaninnya heavy spin. heavy spin, dia berarti mau pick off. Tapi kalau dia udah pakai ngantuk Scout Altar, dia mau team fight besar kali ini. Profesor KB dan bahkan dari tim Bigetron Alpha. Markinya jadi kelepas. Di saat markinya yang terpressure di arah top lane tadi, ketika Big Geek Farm sudah melepaskannya, markinya lepas. Dan menurut aku pribadi, ini marki di atas Kadera. Kenapa? Satu level. Kita belum lihat dari itemnya. Ya, Wind of Harus Nature sih udah Well, jawab. udah ada. Fix. Dan Winter untuk Moreno, jadi Moreno nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dia tuh udah ditargetkan oleh sosok Sadera di arah depan dari tim fight Geek Farm. Iya, karena dengan tidak adanya one-one di sini, fully pemain dari Geek Farm, walaupun mereka berempat, mereka hanya punya covering satu sama lain loh. Untuk memberikan damage dealer yang besar banget. Tidak ada, Pak. Oke, Lord kayaknya bakal dilepaskan, apalagi ketika kita ngomongin soal Luke.
Profesor, Mau dikontes? kayaknya mau dikontes, tapi nampaknya agak sedikit terlambat. Nampaknya mau, tapi dia terlambat. Wajah salah dikeluarkan dan Olin Paloyski takes down. Ketika adanya Lord kali ini, nice teriakannya telah dikumandangkan oleh pemain dari tim Big Getron Alpha di depan sana. Marky berhasil mencoba untuk memberikan sedikit warna dan bumbu di line up down. Iya, apalagi ketika Markinya juga sudah on the way ke arah Malefic Roar. Di sini Cloud-nya farming dengan bebas metode 4-1 yang berhasil dimainkan ketika ada Sorizo. Dengan Irenes yang benar-benar power banget di sini. Oracle-nya juga udah ready. Regen-nya akan berlipat ganda juga. Dan look, di satu sisi lainnya dia masih mencoba untuk mencari cara untuk menghentikan damage build dari sosok Max dengan mengamankan ke arah Arena Shield. Dan Max-nya udah jadi untuk Holy Crystal. Burst damage yang ngeri banget dan ini akan menjadi cukup berbahaya dari tim Geek Fam. Kenapa? Dengan Lord yang mungkin memang Lord awal, tapi ini di 8.000 gold difference yang cukup berbahaya untuk para pemain dari tim Geek Fam. Mencoba untuk menyelamatkan base mereka di arah bottom lane. Namun Reno memancing keributan. Sorizo akankah coba untuk memotong dari dua lane yang berbeda, dan dengan whoop yang pertama saja mereka bisa menumbangkan satu buah base turret di arah bottom lane. Wah, ini kok Altar udah keluarin loh. Ini formasi yang sangat-sangat baik sekali dan waktunya. Ini team fight. Pemain Big Getron Alpha langsung membalaskan keadaan dan ini adalah team fight yang sangat besar terjadi di mana masing-masing ke Altar sudah keluar. Oh my god, tapi mereka terlalu dive in. Marky terperangkap di depan sana. Mix belum terdeteksi Jana Cutie. Harus respect dengan damage yang diberikan dari seorang Mes Alzura. To dive in. Para pemain dari Big Getron Alpha ini nampaknya bakal coba memilih untuk mundur dengan adanya Marky yang tidak bisa lagi diselamatkan. Marky salah satu orang yang bisa melakukan dive in dengan memberikan build damage yang cukup besar dikembangkan. Jadi mereka ada baiknya ketika memaksakan team fight, ini bisa terjadi blunder. Dan jangan lupakan, miracle always happen in lane of dark. Bisa dah. Ini keajaiban ya, karena kita tahu sendiri bahwa comeback itu nyata. Jadi game satu momen ini bisa dimainkan oleh teman-teman dari Geek Fam. Apalagi ketika kita ngomongin soal bagaimana cara mereka untuk building ke arah comeback tersebut perlahan-lahan tapi pasti dengan satu 1-1 yang sempat kita lihat di game yang pertama. Mereka terkena tekanan yang luar biasa. Tapi untuk sekarang mereka juga harus lebih berhati-hati karena sepertinya Big Getron Alpha sudah siaga satu dengan beberapa Winter yang dimiliki. Max Moreno ini udah menjawab loh dengan Winter. Wind of Nature itu ada di tangan Marky. Karena terbukti di sini damage dealt by Axe. Moreno dan Marky 44.000. Ini udah terlalu tinggi untuk damage dealnya. Dan bahkan teman-teman dari Geek Fam, mereka membutuhkan durabilitas atau item-item durable. Seperti Arena Shield atau bahkan item-item seperti Immortal ketika sudah mulai memasuki menit-menit yang krusial seperti ini. 3 bahkan Sorizo. Winter Truncheon untuk membuat Sadera tidak bisa maksimal dengan crossbow tangnya. Oke, ini akan menjadi Lord yang berharga sekali di tangan Big Getron Alpha. Tapi melihat adanya potensi hal seperti itu, lihat, Geek Fam nggak mau tinggal diam. Mereka akan coba untuk menabrak. Jana Cutie berada di garis depan. Marky memiliki Purple dan juga Orange Buff dan bahkan Sadera di depan sana. Cukup berbahaya. Moreno bakal coba dipancing. Alzura dipaksa untuk menggunakan satu West Coast Altar yang dimana ini terpoking damage. Wajah tidak ada. Look, tidak bisa survive. Tapi di sisi sebaliknya mereka mencoba untuk menangkap Moreno dan Wilson Trajan Saturday. Dibalikan kembali keadaannya. Miracle happening. Big Getron Alpha. Double kill. Looking for triple kill. Crossbow stand terbuka. Para pemain dari tim Geek Fam mereka sabar dan Wilson Trajan again. Membuat Sadera lumpuh. Gak ada crossbow stand. 2 hilang. Ini bencana untuk Geek Fam Indonesia. Hanya tersisa 3 player lagi. Sementara itu 5 dari Big Getron Alpha. Mereka siap untuk menabrak langsung masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh dari Geek Fam. Akankah mereka bisa menangkan apalagi skill? Gak banyak lagi darah. Tapi Kasera langsung down di bagian belakang. Big Getron Alpha membalikkan keadaan. Menolak membawa pulang telur. Dan menuju ke game yang ketiga. Wow. Sebuah kejutan lagi dipertontonkan oleh Big Getron Alpha. Setelah tadi mereka berhasil mengkombinasikan keseluruhan hero yang udah mereka gunakan. Full attack yang mereka punya, lebih banyak damager yang mereka punya. Dan ini membuat Geek tidak bisa berbuat banyak loh Prof. Kenapa? Karena tadi kan terlihat 4-1 mainnya. Tapi yang 4 hanya berharap kepada turret ataupun jepitan dari Akai. Yang dimana damage dealer utamanya dari mana sebenarnya? Iya, di sini hanya Dari ada mana? One-One Nggak dan ada juga gitu loh. hanya ada One-One dan juga Faramis sebenarnya. Tapi balik lagi karena Faramis bukan tipikal yang bisa memberikan damage burst yang tinggi, Iya. tapi dia pelan-pelan burstnya.